Terima kasih Pak Soleh. Barangkali Pak Solehan sudah bisa bergabung. Apakah sudah bisa melihat wajah saya nih Pak Alek? Selamat siang Pak Alek. Selamat siang Bu Amel. Iya, selamat siang Pak Alek. Penjelasannya menarik sekali ya Pak. Kalau saya jadi mahasiswa 2021, rasanya apa yang kurang ya Pak ya? UI memfasilitasi, tadi kita dengar Prof. Ganjar menceritakan tentang bagaimana fasilitas yang diberikan UI, kemudian dari Pak Alek juga menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa. Jadi saya mau mengajukan pertanyaan dari teman-teman ya Pak. Ada satu pertanyaan mungkin yang bisa kita bahas karena setelah ini nanti akan ada narasumber yang lain ya Pak Alek ya. Silakan. Pertanyaannya adalah, karena saya saat ini masih mahasiswa tahun pertama, semester pertama, barangkali masih beradaptasi dengan Universitas Indonesia. Bagaimana jika nanti saya masuk ke semester kedua? Seandainya di semester kedua saya ingin mengajukan beasiswa, apakah sudah diperkenankan dan bagaimana prosedurnya? Begitu Pak Alek, silakan dijawab Pak. Terima kasih Bu Amel ya. Pada prinsipnya kesempatan beasiswa ini terbuka bahkan sebelum masuk Universitas Indonesia Bu Amel ya. Iya. Karena misalnya hari ini kita juga memberi kesempatan bagi para mahasiswa yang dianggap oleh UI perlu memberi perhatian karena kondisi tertentu terkait dengan kemampuan biaya, kita arahkan untuk menjadi penerima beasiswa KIPK ya, atau ini Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, yang kita kenal divisi. Dan mudah-mudahan nanti beberapa mahasiswa menurut analisis tim Universitas Indonesia perlu untuk mendapatkan juga sudah mendapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah kuliah nanti masuk semester 2, mahasiswa juga kami persilakan ketika ada peluang yang memang bisa diikuti oleh para mahasiswa. Tentu memang kami menyesuaikan dengan program yang ada ya Bu Amel ya. Artinya kalau memang program itu memang tidak diperuntukkan semester 2 ya belum bisa. Karena memang di semester 2 tidak seramai di semester 5, di semester 6 gitu ya. Atau di semester 3 dan 4. Jadi memang peluang informasinya lebih sedikit. Namun jika sudah ada silakan. Semuanya pokoknya semua terbuka dan bisa diakses oleh semua karena melalui sistem informasi online di beasiswa UI ACID. Demikian Bu Amel. Oke, terima kasih Pak Alek. Barangkali sebelum Pak Alek melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, bisa diulang barangkali Pak, seandainya mahasiswa kita ingin melihat di mana sih tawaran beasiswa itu bisa mereka lihat. Boleh diulang sekali lagi Pak? Tadi sudah disampaikan ya sebetulnya. Di laman beasiswa.ui.ac.id ya. Di sana semua informasi tentang beasiswa bisa diakses ya. Semuanya di beasiswa.ui.ac.id. Ya. Baik. Terima kasih Pak Alek atas kesempatannya untuk berbagi tentang beasiswa ini kepada para mahasiswa baru Universitas Indonesia. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas Pak Alek. Baiklah teman-teman, adik-adik mahasiswa angkatan 2021, kita melanjutkan ke sesi berikutnya bersama Bapak Fernan, Kepala Subdirektorat Pendidikan, yang akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan lagi nanti bagaimana sih kalau kita sudah kuliah, bagaimana kita nanti dalam proses belajar menginput nilai dan bukan menginput nilai ya, bagaimana kita bisa melihat nilai kita di dalam sistem perkuliahan yang berjalan tersebut. Untuk itu kita mengundang Bapak Fernan untuk berbagi. Dipersilakan kepada Pak Fernan untuk menyampaikan secara detail kepada mahasiswa baru angkatan 2021 Universitas Indonesia. Silakan Pak. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Indonesia tahun ajaran 2021-2022. Saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Akademik Universitas Indonesia. Nama saya adalah Fernan. Sistem Akademik Universitas Indonesia dinamakan SIAK-NG.
Anda dapat mengakses di alamat akademik.ui.ac.id. Dan sistem ini telah digunakan sejak tahun 2006. Nah, untuk mengakses sistem akademik ini, Anda harus login menggunakan akun SSO UI yang sudah dibagikan pada masing-masing mahasiswa baru. Pengguna Siak NG adalah semua mahasiswa. Semua mahasiswa dalam arti semua jenjang, bahkan semua program. Jadi tidak dibeda-bedakan berdasarkan program tertentu. Bahkan mahasiswa student exchange juga menggunakan Siak NG. Lalu juga semua dosen di lingkungan Universitas Indonesia dengan semua jenjangnya. Lalu ada manajemen fakultas. Pengguna Siak NG adalah semua mahasiswa, semua jenjang, baik dari diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, doktor, dan semua kelas. Reguler, paralel, kelas internasional, diploma, semua. Jadi bahkan student exchange juga menggunakan Siak NG. Tidak dibeda-bedakan, semuanya menggunakan Siak NG dan mendapatkan akses secara merata. Lalu juga semua dosen, manajemen pendidikan di fakultas, manajemen pendidikan di universitas, dan juga ada juga sistem informasi Universitas Indonesia lainnya, seperti sistem biaya pendidikan, lalu ada sistem lainnya, termasuk sistem akun SSO itu sendiri. Penggunaan Siak NG sendiri sebenarnya untuk melakukan pengaturan-pengaturan berikut ini, yaitu pengaturan kalender akademik. Di dalam Siak NG itu diatur masa registrasi. Registrasi itu ada registrasi administrasi dan registrasi akademik. Lalu ada masa perkuliahan, masa ujian, termasuk juga yang dapat dilakukan pengaturannya adalah semester. Jadi sampai semester mana saat ini di Siak NG. Lalu juga ada pengaturan proses akademik. Ada alur registrasi akademik, tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan registrasi akademik. Lalu ada alur perkuliahan, di sana juga ada presensi kehadiran. Nah, penggunaan Siak NG juga mengatur proses akademik yang terjadi. Lalu ada alur registrasi akademik, tahap-tahap yang harus dilakukan dalam registrasi akademik, alur perkuliahan, dan alur penilaian itu sendiri. Termasuk Siak NG juga digunakan untuk menyimpan data Anda. Nah, data yang disimpan di Siak NG digunakan untuk proses pendidikan mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Lalu nanti juga ada proses kelulusan yang akan dilakukan menggunakan data dari Siak NG. Penerbitan dokumen akademik seperti ijazah, transkrip akademik, itu data yang disimpan di Siak NG digunakan untuk beberapa proses-proses lainnya. Proses pendidikan mahasiswa itu menggunakan data yang tersimpan, lalu nanti ada proses kelulusan, proses penerbitan dokumen akademik seperti ijazah, transkrip, dan dokumen akademik lainnya. Lalu ada pelaporan juga ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yaitu PDDikti. Termasuk juga untuk layanan akademik lainnya. Semuanya menggunakan data yang disimpan dari Siak NG. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan istilah-istilah yang sering Anda dengar di saat menggunakan Siak NG, yaitu registrasi administrasi, registrasi akademik, dan IRS. Registrasi administrasi adalah jika Anda melakukan pembayaran atau dilakukan pengadministrasian beasiswa atau kerjasama di dalam sistem pembayaran Universitas Indonesia. Lalu, registrasi akademik, yaitu jika Anda melakukan isian rencana studi, yang akan selanjutnya disebut IRS. Pengisian IRS dan IRS-nya disetujui. Ini maksudnya adalah Anda melakukan registrasi akademik, pengisian IRS, jika IRS tidak disetujui, maka itu belum melakukan registrasi akademik.
persetujuan IRS itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pihak fakultas. Itu biasanya dilakukan oleh pembimbing akademik masing-masing mahasiswa. Lalu, status akademik aktif. Status akademik Anda menjadi aktif jika Anda melakukan kedua-duanya, yaitu registrasi administrasi dan registrasi akademik. Di dalam proses registrasi akademik dan registrasi administrasi, itu ada dua cara, bisa dibilang dua jenis, dua cara, dua alur. Nah, dua alur. Jadi, bisa jadi Anda melakukan pengisian IRS terlebih dahulu. Nah, tahapnya berarti seperti ini. Anda melakukan pengisian IRS, lalu IRS Anda disetujui oleh PA atau oleh pihak yang menyetujui IRS. Ketika IRS-nya disetujui, status IRS Anda menjadi menunggu konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, jika Anda melakukan pembayaran, maka selanjutnya status IRS Anda otomatis berubah menjadi disetujui. Dan berikutnya status akademik Anda berubah menjadi aktif. Jenis kedua adalah jika Anda melakukan pembayaran terlebih dahulu. Dalam alur ini, pertama Anda melakukan pembayaran, lalu Anda melakukan pengisian IRS. Dalam persetujuan IRS, jika alur kedua adalah pembayaran terlebih dahulu. Pertama kali Anda tentunya melakukan pembayaran, lalu melakukan pengisian IRS. Pada saat IRS Anda disetujui, maka status IRS-nya langsung menjadi disetujui. Tidak seperti sebelumnya menunggu konfirmasi pembayaran. Jadi yang ini langsung disetujui. Setelah IRS disetujui, maka status akademik Anda secara otomatis berubah menjadi aktif. Dalam hal-hal tersebut, Anda beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu perhatikanlah kalender akademik. Setiap tahun ajaran, Universitas Indonesia mengeluarkan surat keputusan rektor tentang kalender akademik di tahun ajaran tertentu, dan itu dipublish di website UI. Yang perlu Anda perhatikan adalah periode registrasi administrasi, jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat ada masa bisa kena denda. Lalu periode registrasi akademik. Ketika periode registrasi akademik ini diakhiri dengan masa yang cukup sempit sebelum memulai perkuliahan. Jadi kalau terlambat melakukan registrasi akademik, maka ada hari-hari perkuliahan yang bisa terlewat. Lalu juga batas pengunggahan nilai. Ini adalah batas pengunggahan nilai dari dosen-dosen pengampu kelas mata kuliah. Batas ini adalah batas yang mengharuskan dosen sudah mengunggah nilai Anda. Lalu juga ada batas penetapan kelulusan. Batas penetapan kelulusan ini adalah menjadi batas terakhir di semester tersebut. Jadi ini juga menjadi suatu milestone atau patokan ya. Patokan setelah batas penetapan kelulusan di semester tersebut, maka sebenarnya sudah bisa dikatakan memulai semester baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan nilai yang ada di SIAK MG. Evaluasi setiap mata kuliah yang diikuti dengan nilai. Jadi, tiap mata kuliah ada nilainya. Setiap nilai memiliki mutu tertentu. Mutu itu grade point. Dan nilai lulus minimal adalah C. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada
nilai-nilai yang berlaku di Universitas Indonesia beserta mutu-mutunya dan standar angka yang diperoleh untuk mendapatkan nilai tersebut dari A sampai D. Nilai A itu mutunya 4. Jadi kalau nanti ada istilah IPK-nya 4 berarti nilainya A semua. Nilai A minus itu mutunya 3,7, B plus 3,3, B 3, B minus 2,7, C plus 2,3, C 2, D 1, E 0. Nilai DE ini adalah nilai tidak lulus. Dan berikutnya adalah tentang indeks prestasi. Saya ulang. Berikutnya tentang Berikutnya tentang indeks prestasi atau IP dan SKS. Nah, jadi setiap mata kuliah yang Anda ikuti itu memiliki bobot kredit yang dinamakan SKS. Penjelasan SKS mungkin telah dijelaskan sebelumnya oleh Direktur Pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks prestasi dan SKS. Setiap mata kuliah yang Anda ikuti memiliki bobot kredit dengan satuan yang disebut SKS. Ini adalah rumus dari indeks prestasi. Rumusnya akan sama, yaitu jumlah mutu dikali SKS. Jadi misalnya dapat nilai A, mutunya 4, dikali jumlah SKS-nya. Anggaplah SKS-nya 3, jadi 4 kali 3. Dibagi jumlah dari SKS-SKS-nya. Nah, jadi itu semua di total. Mutu kali SKS, tambahin lagi mata kuliah lain, mutu kali SKS, tambahin lagi, lalu di total semuanya dibagi total SKS-nya. Itu adalah rumus dari IP. Indeks prestasi kumulatif itu diambil dari semua mata kuliah yang lulus. Jadi mungkin ada istilah IP yang lainnya, IP semester, indeks prestasi semester, berarti yang membedakan adalah mata kuliah mana yang diambil. Rumusnya tetap sama, adalah rumus IP, yaitu total mutu kali SKS dibagi total SKS. Yang membedakan IPK adalah diambil dari semua mata kuliah yang lulus, yaitu minimal C. Indeks prestasi semester diambil dari semua mata kuliah dari semester tertentu. Ada juga nanti indeks prestasi yang lainnya dan ada keterangannya di dalam siap kunci. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Pak Fernan. Ya. Apakah Pak Fernan ada bersama kami saat ini? Oke, selamat siang Pak Fernan. Pak Asta juga itu ya. Di sebelah saya sudah ada Pak Asta, Kepala Center for Independent Learning. Nanti kita langsung berdiskusi setelah ini dan setelah Pak Fernan ya Pak. Baik, ada satu pertanyaan Pak Fernan. Jadi tadi dari penjelasan Bapak ada tentang bagaimana dilakukannya registrasi akademik. Pada saat melakukan registrasi akademik itu mereka menunggu persetujuan IRS, ya kan Pak ya, seperti itu ya. Ya, nah kemudian ini kan prosesnya sama terus ya Pak ya, setiap semester akan seperti ini. Kemudian nanti ada kolom kalau saya nggak salah ya Pak ya, biasanya mahasiswa itu menulis kalau dia sebetulnya diperbolehkan mengambil sekian SKS, tapi dia ingin nambah, dia bisa meninggalkan message-nya di mana itu Pak? Dalam pengisian IRS itu nanti ada catatan IRS yang bisa disampaikan atau dilihat sama pembimbing akademik ya ke PA. Jadi memang untuk menyetujui pun ada aturannya. Jadi ada kalau kelebihan dari standar yang harus atau yang bisa diperoleh, jadi itu tidak bisa. Tapi ada pimpinan fakultas bisa menyetujuinya. Tapi tentu saja harus melalui persetujuan dari PA, pembimbing akademik.
Dan juga biasanya untuk semester 1 itu belum melakukan registrasi akademik, jadi masih dipaketkan. Mulai mengisi sendiri itu dari semester 2. Tapi ada juga semester 1 yang mata kuliah tertentu sudah isi sendiri ya. Nanti ada info lebih lanjut sih memang. Oke, jadi kalau Terjawab semester 1 ya. ini udah dipaketkan begitu ya Pak Fernan ya. Tapi untuk yang berikutnya, di semester-semester berikutnya, kita harapkan mahasiswa-mahasiswa lebih aktif lagi berinteraksi dengan pembimbing akademiknya, bagaimana tentang pengisian IRS-nya, sehingga diperoleh mata kuliah yang sesuai dengan kondisi akademik mereka di semester yang akan datang. Begitu ya Pak Fernan ya? Ya, begitu. Oke, jadi jangan lupa adik-adik mahasiswa tetap aktif. Jangan lupa kalau ditanya kadang-kadang siapa ya nama pembimbing akademik saya, itu jangan sampai lupa ya Pak ya. Kadang-kadang ingat nama pembimbing akademiknya karena dia akan selalu menemani kalian sepanjang perjalanan kalian di Universitas Indonesia. Kepada Pak Fernan, terima kasih sudah hadir bersama kami pada siang hari ini. Semoga Bapak selalu sehat. Silakan melanjutkan aktivitas Pak. Terima kasih Terima sekali kasih. lagi Pak Fernan. Baik. Salam sehat. Selamat siang Pak Asta. Selamat Jadi siang Bu Amel. kita sudah mengikuti dari hari pertama ya Pak ya. Iya betul. Program PKKMB ini dengan tema satu karena beda. Jadi materi yang sangat bagus semuanya sampai pada siang hari ini saya berada di sebelah Bapak nih. Nah, kita tentunya ingin mendengarkan penjelasan dari Bapak apa sih Center for Independent Learning ini. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke, barangkali bisa dijelaskan Pak lebih jauh nanti biar mahasiswa kita lebih mengenali lagi bukan hanya kalau dengar-dengar kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Betul, begitu ya. betul. Nah, pengejauhantahannya seperti apa di Universitas Indonesia, Pak? Baik. Ya, pertama-tama mungkin saya mengucapkan selamat datang, tapi bukan dalam konteks tadi banyak sekali pembicara sudah menyampaikan selamat Anda bergabung di Universitas Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan juga selamat karena Anda juga bergabung di Kampus Merdeka. Ya, kenapa Kampus Merdeka? Karena program atau pencanangan Kampus Merdeka itu juga baru tahun 2020 ya, dengan adanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terbaru. Nah, itu pemerintah itu mencanangkan sebuah kegiatan, sebuah program atau sebuah skema yang disebut dengan Kampus Merdeka. Dan Universitas Indonesia itu adalah kampus yang mendukung kegiatan Kampus Merdeka. Nah, artinya Anda juga merupakan mahasiswa-mahasiswa yang nanti itu akan mendapatkan kesempatan untuk merdeka belajar. Jadi mungkin kita bisa lihat sekarang, kita lihat tayangannya, kita mulai saja. Paparan, saya punya beberapa slide yang ingin saya tunjukkan. Mudah-mudahan kelihatan di sini. Jadi kita menyebutnya sekarang ini istilahnya singkatannya adalah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di situ ada gambar lingkaran 8 gitu ya. Ya sebenarnya tidak 8, mungkin sekarang sudah 9 gitu ya. Jadi dari beberapa kegiatan yang dicanangkan atau diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu semua dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, apa itu mungkin sudah disampaikan oleh, kalau mungkin adik-adik mahasiswa pernah dengar sebelumnya di kemarin Pak Gatot, Direktur Pengembangan Akademik, itu sudah menyampaikan bahwa ada peraturan menteri terkait dengan kegiatan ini, yaitu 20 SKS di luar program studi itu adalah hak mahasiswa. Jadi kita bicara tentang hak. Ya, jadi dalam arti universitas harus mendukung hak tersebut. Artinya mahasiswa berhak. Batasnya ada, tapi 20 SKS di luar program studi. Artinya mahasiswa boleh ngambil apa saja. Zaman sekarang kita tidak cuma hanya fokus di dalam satu bidang. Kita juga harus bisa bahkan bukan hanya berinteraksi dengan bidang lain, tapi juga benar-benar bekerja sama. Artinya kita juga harus punya kompetensi atau keahlian di bidang-bidang yang lain, multidisiplin. Atau sekarang orang sebutnya transdisiplin, karena bukan cuma sekedar bagi-bagi tugas, tapi ya kita harus bisa bekerja sama. Jadi sekarang harus bisa bekerjasama di antara banyak bidang. Oleh karena itu,
20 SKS jatah mahasiswa untuk melakukan itu. Atau kurang lebih ya 1 semester atau 20 SKS. Kemudian juga ada lagi sebenarnya yang lain, yaitu skema kemitraan. Kenapa? Karena Anda tidak hanya diharapkan hanya kuliah di kampus. Udah tidak zamannya kita hanya fokus belajarnya hanya di kampus saja. Kenapa? Kalau kampus itu kan memang tempat belajar benar. Anda benar-benar diasah kemampuan ilmiahnya, ya kemampuan kognitifnya, mungkin juga ada afektif, mungkin juga ada psikomotorik di dalam situ. Tetapi semuanya di dalam konteks pembelajaran, ada pendekatan pedagogik dan sebagainya. Yang kurang satu, yaitu kemampuan untuk beradaptasi pada problem yang nyata, problem real, ya, yang dihadapi di masyarakat, di industri, ya, di dunia usaha. Nah, itulah kenapa kemudian ada 40 SKS hak mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar perguruan tingginya, di luar kampus. Jadi Anda benar-benar terjun ke industri, Anda benar-benar terjun ke masyarakat, Anda benar-benar melakukan kegiatan yang memecahkan permasalahan yang nyata. Jadi ini tantangan pada mahasiswa kampus Merdeka. Jadi bukan cuma Mas Towi, Anda mahasiswa kampus Merdeka. Ini tantangan buat Anda. Jadi bagaimana Anda bisa memanfaatkan ya hak tersebut untuk benar-benar membangun relevansi Anda kepada perkembangan di dunia, di masyarakat, di industri. Ya, itu yang penting. Next. Baik, tadi sudah disebutkan, ada hak sekian SKS. Wah, SKS-nya kalau kita hitung 20, 40, itu berarti total bisa 60 dong gitu kan. Banyak itu, padahal Anda cuma punya 144 SKS. Jadi ini tantangan juga. Bagaimana kita bisa mengatur supaya Anda tetap punya waktu yang cukup untuk belajar di kampus dan punya waktu yang cukup untuk atau jumlah jatah SKS yang cukup untuk berada di tadi itu di luar kampus. Nah, konteksnya sekarang adalah kita tahu bahwa dalam 1 semester itu maksimal 24 SKS. Anda bisa ambil. Jadi hitungan beban kredit itu 24 SKS. Nah, dari 24 itu kampus Merdeka atau Merdeka Belajar di sini itu mencanangkan sebuah skema tadi kan 20, skalanya 20 atau 40. Jadi skala 20 dan 40 ini hitungannya bagaimana? Ini ada di sini nih. Jadi hitungannya sebenarnya sangat sederhana. Kita buat acuan yang sangat sederhana. 1 SKS dihitung adalah 35 jam ya. 20 SKS kita sebutnya. 1 SKS 20 SKS ya. 1 SKS, sorry. 1 SKS itu ada 35 jam. Itu kurang lebih. Ya, jadi kalau misalnya kita berkegiatan katakanlah di dalam 1 minggu misalnya. 1 minggu itu kan berarti kurang lebih 35 jam, ya 20 SKS, itu ya lumayan ya, itu hampir full time, karena biasa orang kerja itu 40 jam seminggu. Jadi 35 jam itu kurang lebih ya sudah sekitar full time. Jadi Anda benar-benar melakukan kegiatan itu full. Nah, jadi sedikit sekali waktu yang mungkin Anda bisa gunakan untuk kegiatan lain atau memang ini benar-benar bekerja atau belajar yang serius. Jadi kalau misalnya 35 jam seminggu, maka kalau misalnya kita kalikan 16 minggu, maka itulah 20 SKS beban minimal yang harus kita lakukan untuk kegiatan Merdeka Belajar. Jadi 16 minggu itu hitungannya ya kali 35 jam itu segitu. Sampai pada range ya kita bilang 24 minggu kurang lebih seperti itu. Nah, itu masih dihitung 20 SKS. Jadi ada hitungan beban studi atau beban kegiatan yang harus dilakukan. Nah, kemudian untuk sampai 40 ya tinggal dikalikan lagi gitu ya. Kalau tadi misalnya 16 ya berarti kali 2 gitu kan, 32 minggu. Atau 24 sampai 32 minggu itu adalah batas di mana kita bisa menghitung itu kurang lebih 40 SKS. Nah, di antara itu range-nya. Ya, setiap penambahan 35 jam itu tambah 1 SKS. Nah, kurang lebih ini jatahnya tadi 40 SKS itu antara lain merupakan waktu yang harus dialokasikan dengan hitungan jam seperti ini. Nah, kegiatannya bagaimana? Anda bisa ambil di situs
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sudah ada websitenya. Kalau sekarang Anda bisa online, Anda bisa langsung akses itu. Ya, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Dan banyak sekali informasi kesempatan, itu bisa dilihat kesempatan Merdeka Belajar, itu bisa dilihat di selain dari situs, tapi juga dari media-media sosial yang Anda bisa lihat di layar ini. Baik Twitter, ya, Instagram, YouTube, Facebook, misalnya. Jadi itu semua sumber-sumber informasi yang bisa diakses oleh mahasiswa. Dan saya yakin kalau mahasiswa pasti cepat medsos update gitu ya. Mungkin dosennya kalah update daripada mahasiswanya gitu. Jadi mahasiswanya lebih update. Next. Ya, jadi sebenarnya atau saya next lagi. Silakan nanti kita lanjut aja. Baik, jadi untuk mendukung Merdeka Belajar ini sebenarnya tidak bebas juga gitu ya, harus ada aturannya. Jadi UI sudah membuat atau mengacu pada berbagai peraturan mulai dari SK Rektor terkait dengan program pendidikan, kemudian juga ada Juknis tentang pelaksanaan Merdeka Belajar, dan juga ada panduan dari kementerian. Bagaimana ini dilakukan? Nah, dokumen-dokumen ini sebenarnya bisa dicari di internet. Dan saya saran pada adik-adik, mulai sekarang ya Anda harus well informed. Semua informasi ada online di internet. Anda tinggal search, Anda tinggal cari, pelajari. Ya, mulai dari sekarang. Next. Baik. Jadi bagaimana skema atau bagaimana cara pelaksanaan dari Merdeka Belajar? Ada macam-macam tadi sebenarnya. Saya belum sebutkan Merdeka Belajar itu apa saja. Tapi salah satunya adalah pertukaran pelajar. Kedua adalah magang, gitu ya. Nah, kemudian ketiga adalah mengajar di sekolah. Ya, itu termasuk tuh, mengajar di sekolah tuh ngapain? Ya benar-benar kita berperan di sekolah. Nanti saya akan cerita di situ, ada salah satu slide, nanti saya tunjukkan apa sih mengajar di sekolah. Kemudian juga penelitian, ikut lembaga riset. Ini biasanya kalau Anda sudah belajar cukup lama, kira-kira sampai semester 6 gitu ya, sudah mulai nih, ilmunya sudah cukup gitu, Anda bisa ikut di dalam lembaga penelitian. Baik yang ada di UI sendiri, maupun yang ada di luar, di LIPI. Ya. Nah, LIPI juga bekerja sama dengan UI, kita membangun kerjasama untuk membuat program-program ini. Kemudian juga magang, pasti ini primadona. Jadi nomor satu kegiatan Merdeka Belajar adalah magang. Mahasiswa paling ingin magang, kenapa? Ya karena pengen cepat kerja. Ya kan, begitu lulus, saya sudah punya keahlian untuk bekerja. Nah, magang itu memang primadona ya, dan UI terus terang saja peserta magangnya itu paling besar di Indonesia. Jadi mahasiswa UI sekarang ini saya sampaikan ke dosen-dosen bahwa mahasiswa UI itu pelamar atau mendaftar program magang yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, dan kita tuh nomor 1 dari jumlah. Dari jumlah ya, belum dari yang diterima. Nah, itu lain lagi. Tapi dari jumlah peminat, UI itu nomor 1. Nah, ini menunjukkan betapa besar minat mahasiswa UI untuk mendaftar di magang. Kemudian beberapa kegiatan lain termasuk juga kemanusiaan, ya, proyek-proyek kemanusiaan. Itu bagi yang berminat melakukan kegiatan kemanusiaan itu bisa dilakukan, ya. Kemudian membangun desa, dulu mungkin namanya KKN, ya, kuliah kerja nyata. Sekarang KKN tematik istilahnya, karena lebih kepada satu konteks di mana tujuannya adalah membangun. Jadi membangun desa. Desa itu penting untuk dibangun, kenapa? Karena ekonomi di Indonesia itu sebenarnya paling besar atau daya beli terbesar itu adalah dari pedesaan. Gitu. Jumlah desa kita banyak sekali, dan kalau bertambah, potensi pertambahan daya belinya itu justru di desa. Kalau di kota, di pusat-pusat urban itu pertumbuhan daya beli itu rendah, cuman sedikit gitu ya. Tapi kalau di desa bisa berlipat, bahkan 2 kali, bahkan 3 kali. Jadi potensi untuk daya beli itu besar. Nah, kalau itu dibangun tentu saja akan menambah kemampuan ekonomi Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya selain itu tadi ya, ada juga studi independen. Ya, jadi mengambil kegiatan studi yang diselenggarakan oleh pihak luar, bukan dari UI. Itu juga merupakan kegiatan Merdeka Belajar. Ya, mungkin yang lain-lain Anda bisa lihat nanti. Tapi intinya adalah bahwa dari bermacam-macam kegiatan ini, kita perlu mengelola atau perlu mengatur bagaimana proses pendaftaran dan sebagainya. Next. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, 8 kegiatan, dan ini sudah berlangsung di UI. Sebenarnya ini sudah berlangsung lama,
Ya, tapi di tahun 2021 ini ada beberapa kegiatan yang sudah tercatat di mana mahasiswa UI banyak berperan. Antara lain ada yang namanya program Bangkit, itu bekerja sama dengan Google, dan kebetulan ini sudah selesai. Ada 140 mahasiswa UI yang sukses dan berhasil menyelesaikan program tersebut. Bahkan 2 diantaranya proyek yang mereka kembangkan, ya, yang mereka hasilkan, karena ini mereka belajar teknologi dan kemudian menghasilkan produk. Produk yang mereka hasilkan itu ternyata bisa dibuat jadi startup. Dan kesempatan ini UI mendapatkan 2 proyek dari Bangkit yang bisa kita buat jadi startup. Ya, salah satunya adalah terkait dengan mitigasi bencana, dan yang kedua adalah tentang kesehatan. Nah, kemudian program-program lain di situ saya buka, ada kewirausahaan, mungkin tadi saya tidak sebut, tapi kewirausahaan menarik karena mahasiswa bisa membangun wirausaha, dan ternyata yang paling penting sini adalah SKS. Jadi kegiatan ini diberikan reward atau diberikan penghargaan SKS. Minimal atau katakanlah sekitar 20, ya, bisa antara sampai 0 sampai 20 gitu ya minimal. Kalau di luar program studi itu 20 SKS maksimal. Atau bahkan kalau terkait dengan keahlian Anda, misalnya ini bidangnya bisnis, misalnya Anda kebetulan mahasiswa ekonomi dan sebagainya yang terkait, maka bisa saja Anda berperan di situ, dan mungkin dari wirausaha itu bisa dapat kredit juga untuk mata kuliah. Nah, bagaimana tahu bahwa saya dapat kredit untuk mata kuliah atau di luar prodi? Artinya kalau kita bilang di luar prodi itu berarti kredit itu nanti akan mengcover mata kuliah pilihannya. Yang tahu, yang bisa memutuskan itu adalah dosen pembimbing akademis. Ingat, tadi Pak Fernand sudah menyatakan, dosen pembimbing akademis itu penting. Nah, peran yang bersangkutan itu juga terkait dengan Merdeka Belajar. Jadi, mulailah mengenal dosen PA atau dosen pembimbing Anda dari sekarang, meskipun belum sempat komunikasi, tapi Anda sebenarnya sudah di-assign ketika Anda melihat pihak NG, nanti Anda bisa lihat tuh nama dosen pembimbingnya. Jadi mulai berinteraksi, mulai berkomunikasi, mulai menyampaikan, kenalan lah gitu ya. Kan katanya ada dosen rekan saya bilang, dia dikontak mahasiswa, dia bilang, Pak kan tidak kenal maka tak sayang gitu. Jadi berkenalan lah gitu ya. Jadi anak mahasiswa zaman sekarang berani loh kontak dosen bimbingnya langsung gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Entah dari mana dia dapat nomor WA-nya, tapi bisa langsung dapat, bisa langsung kontak. Nah itu penting karena nanti hasil apapun yang Anda lakukan di dalam Merdeka Belajar, komunikasikanlah dengan dosen bimbing Anda untuk memastikan bahwa kegiatan Merdeka Belajar Anda itu menjamin atau memastikan kesuksesan Anda di dalam studi, termasuk kelulusan. Nah ini beberapa kegiatan ini nanti mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Next. Nah, sekarang saya mau cerita CIL nih Bu Amel, karena tadi Bu Amel udah nanya, CIL itu apa sih gitu kan. Ya, CIL unik sih namanya CIL, saya juga ya. CIL atau CIL itu adalah ternyata bahasa Inggris gitu ya, Center for Independent Learning. Nah, Center for Independent Learning ini sebenarnya juga baru, ya terus terang ini baru tahun ini diresmikan ya, dan yang meresmikan itu luar biasa gitu ya. Dapat sambut dari Presiden Jokowi sendiri gitu. Beliau meresmikan secara online, kemudian juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya Mas Nadiem Makarim itu juga memberikan sambutan di situ, dan beberapa menteri lain termasuk yang juga dosen UI ya, Ibu Sri Mulyani, Pak Bambang Brojonegoro. Dan pada saat itu diluncurkan, kenapa? Karena ini momentum yang tepat karena pada saat itu hari ulang tahun Universitas Indonesia. Dies Natalis Universitas Indonesia, tanggal 2 Februari. Ingat gitu ya, tanggal 2 Februari. Ini jangan lupa ulang tahunnya UI ini. Nah inilah juga ulang tahunnya CIL, karena di soft launching pada tanggal itu. Nah apa itu CIL atau Center for Independent Learning? Adalah pusat untuk Merdeka Belajar. Jadi semua kegiatan Merdeka Belajar nanti akan dikelola oleh Center for Independent Learning, dan ada 3 tugas utama dari Center for Independent Learning. Satu adalah sebagai agregator, artinya dia akan mengumpulkan semua kegiatan Merdeka Belajar yang ada sebagai unit untuk mengelola semua informasinya. Kemudian juga sebagai marketplace, artinya mahasiswa kalau mau mengambil Merdeka Belajar, datanglah ke CIL, itu websitenya, CIL UI ACID. Dan di situ nanti bisa dilihat marketplace-nya, Anda bisa lihat apa saja yang ditawarkan dan sebagainya. Sekarang belum banyak, tapi
akan bertambah. Jadi selain dari yang ditawarkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu merdekabelajar.kemdikbud.go.id, CIL juga akan menawarkan hal yang sama ya untuk Merdeka Belajar yang dikelola oleh Universitas Indonesia. Dan semua informasi yang terkait dengan mitra-mitranya, karena di sini CIL itu sebagai agregator, jadi dia menghubungkan mitra-mitra, dan mitra-mitra itu akan mengumpulkan data dan menyampaikannya ke mahasiswa melalui marketplace. Dan kemudian yang ketiga adalah sebagai pusat data atau sebagai analisis data. Kenapa? Karena kita memahami setiap mahasiswa punya minat beda-beda. Anda punya minat, mungkin ada yang senang dengan bertualang, jalan ke daerah-daerah, ya, ketemu mungkin masyarakat-masyarakat indigenous dan sebagainya. Dan mungkin ada juga yang lebih senang ngutak-ngatik di lab gitu ya dan sebagainya. Jadi macam-macam karakteristik. Dan kita ingin setiap mahasiswa punya pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi tidak dalam arti harus diporsi, dibikin resep yang sama untuk setiap orang. Makanya disebut dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, disinilah peran daripada pusat data. Jadi apapun kegiatan Anda, termasuk histori kegiatan yang ada dari senior-senior atau kakak-kakak Anda, termasuk dosen-dosen yang mengevaluasi nanti dan sebagainya, itu semua akan ada di CIL dan kita akan membantu untuk nanti mempersiapkan Anda untuk memilih lebih baik. Atau bahkan informasi yang kita sampaikan nanti akan kita sesuaikan dengan minat dan bakat Anda. Jadi itu poin kenapa Center for Deep Learning terbentuk. Next. Nah ini mungkin sedikit saja saya ingin menjelaskan karena ini slide-nya terlalu kompleks sebenarnya. Tapi intinya adalah bahwa tadi Center for Deep Learning adalah pusat data dan mengelola semua kegiatan administrasi dari Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa ketika mau mendaftar atau melaporkan hasil kegiatan Merdeka Belajarnya, itu akan masuk ke CIL. Jadi kita berusaha untuk membantu menjembatani proses administrasi ini secara digital, secara online, sehingga tidak ada paperwork yang tercecer dan kemudian juga bisa dimonitor. Jadi misalnya Anda bahwa saya sudah mengadakan kegiatan Merdeka Belajar nih, bagaimana ya nanti saya diterima atau diserap berapa SKS, terus nantinya tercatat nggak di dalam transkrip akademik saya dan sebagainya. Nah itu prosesnya tidak mudah, ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena ini masing-masing kegiatan beda-beda. Jadi mahasiswa bawa, kita rekam, kita sampaikan ke program studinya, ke dosennya. Ini bagaimana hasil kegiatan Merdeka Belajar mereka, apa yang bisa kita transfer kreditkan dari situ, ya. Keputusan itu kemudian akan menjadi dokumen formal yang akan diputuskan oleh fakultas Anda dan menyatakan bahwa Anda akan dapat sekian SKS dari kegiatan Merdeka Belajar yang Anda lakukan. Nah dari sini baru kita bisa mencatatkan kepada sistem informasi akademik. Jadi tetap ada peran, makanya saya bilang tadi pembimbing akademis penting, karena dia berperan untuk membantu Anda, memastikan bahwa Anda bukan hanya sukses di dalam kegiatan Merdeka Belajar, tetapi juga benar-benar bisa mensukseskan studi Anda. Apalagi kalau relevan dengan mata kuliah wajib yang ada di program studi. Nah, jadi kalau sudah sampai situ maka akan ada pencatatan. Nah, tadi itu ada pelaporan ke PD Dikti. Jadi ada pencatatan di sistem informasi akademiknya, kemudian ada pelaporan di PD Dikti. Kenapa perlu pelaporan PD Dikti? Ya karena tadi itu, kegiatan Merdeka Belajar salah satunya yang di-host oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah yang sangat besar. Ya sekarang kalau tidak salah mungkin sudah hampir 400.000, ya 300.000 sampai 400.000 pendaftar total dari semua program, dan itu akan terus berkembang. Jadi pelaporan itu digunakan untuk memonitor bahwa UI mahasiswanya itu telah melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar sekian banyak. Nah, Anda akan berarti kegiatan Merdeka Belajar tidak tercatat di UI, tapi juga tercatat di PD Dikti, di sistem pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi itu semua resmi dan tercatat dalam bentuk jumlah SKS. Jadi sisa dari semua kegiatan ini adalah bagian dari peran semua unit yang ada di UI untuk mendukung kesuksesan Merdeka Belajar Anda. Next. Nah ini contoh, saya akan kasih 3 contoh saja, tidak semua. Ini adalah contoh kegiatan salah satu kegiatan dari Merdeka Belajar, pertukaran mahasiswa. Jadi pertukaran mahasiswa artinya kita mahasiswa UI akan belajar di universitas lain. Mahasiswa universitas lain juga akan belajar di UI, sama gitu. Jadi dan ini bisa dilakukan bukan hanya di nasional. Jadi sekarang yang di nasional itu mahasiswa UI akan belajar di universitas di luar Pulau Jawa.
Jadi hitungannya pulau. Hmm. Jadi anak UI, karena Universitas Indonesia itu di Pulau Jawa, berarti Anda akan kuliah di luar Pulau Jawa. Pasti semua bilang, ke Bali aja gitu kan. paling, paling dekat. Ya, tapi Bali kan bukan satu-satunya tujuan gitu. Mungkin Anda ada yang pengen ke tempat-tempat yang lain yang juga cukup wah gitu ya. Apalagi kalau alamnya sangat indah dan sebagainya. Ya, macam-macam. Tapi intinya adalah pertukaran mahasiswa nasional memang dibuat kayak mahasiswa supaya mahasiswa itu punya wawasan Indonesia. Jadi kapan lagi Anda bisa jalan-jalan keliling Indonesia gitu ya, kalau tidak melalui pertukaran pelajar. Apalagi jalan-jalan keliling dunia. Artinya bisa juga pertukarannya dengan universitas di luar negeri. UI sudah lama melakukan itu dan sekarang lebih intens lagi. Jadi mahasiswa kita bahkan dengan kondisi pandemi ini juga ada beberapa atau banyak yang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pertukaran ke luar negeri. Ya, ini memang kondisi pandemi akan menghambat, tapi kita selalu berhati-hati dengan itu. Nah, ini salah satu kegiatan Merdeka Belajar. Next. Kemudian yang kedua, yang paling diminati tadi, yaitu magang. Magang berarti mahasiswa benar-benar terjun ke industri. Jadi Anda mendaftar ke industri, ada kesempatan buka lowongan, dan kemudian Anda bisa bekerja. Bekerja. Tapi bekerjanya tidak cuma sekedar ya istilahnya bikin kopi, ya kan, fotokopi atau apa, bukan itu. Tentu saja bekerja di dalam sebuah kegiatan tim biasanya yang profesional untuk berinovasi. Ya. Sering saya lihat programnya dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tim developer multidisiplin. Kenapa? Karena satu produk itu tidak bisa dihasilkan oleh satu ilmu sendiri. Teknologi tidak satu-satunya komponen, gitu ya. Tapi juga di situ ada market survey, ya kan, bisnis analisis yang ada dalam situ. Bahkan potensial usersnya itu juga dievaluasi ya secara psikologis, bagaimana preferensinya, bagaimana segmen dari pasar bisa dibentuk, market evaluation terkait dengan pengguna atau pasar dan sebagainya. Termasuk pemasaran, ya, strategi pemasaran, bagaimana teknik komunikasinya dan sebagainya. Jadi satu tim itu lengkap, dan mereka benar-benar bekerja untuk menghasilkan sebuah produk atau sebuah inovasi yang memang dibutuhkan oleh industrinya. Dan itulah komponen magang. Makanya kenapa magang harus minimal katakanlah 4 bulan sampai 6 bulan, katakan. Karena itu waktu yang memang cukup yang dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu. Termasuk UI kita sekarang ini, ya mungkin ini kesempatan bagi adik-adik juga nanti, sampai tahun 2022 nanti Indonesia akan menjadi host atau menjadi istilahnya tuan rumah untuk Presidential Summit G20. Dan UI ini kita adalah mitra ya dengan kementerian yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi Anda bahkan bisa menjadi bermagang di tempat-tempat di mana Anda bisa berinteraksi sebagai duta-duta ya Indonesia yang berkomunikasi dengan banyak sekali perwakilan dari negara-negara asing untuk membahas hal-hal penting dunia, membantu untuk menganalisa, membuatkan laporan, membuat semacam survei atau apapun lah studi yang bisa dilakukan yang di dalam kaitannya dengan tim-tim tersebut. Nah, itu kesempatan. Jadi ini masih 2022 itu masih ada tahun depan. Jadi Anda masih punya waktu untuk mempersiapkan diri belajar serius ya sampai kemudian Anda bisa juga memanfaatkan kesempatan itu. Next. Nah, ini yang saya tadi cerita tentang kampus mengajar. Yang senang mengajar, inilah kesempatan Anda. Kampus mengajar itu bukan cuma ngajar, tapi membawa perubahan kepada sekolah. Nah, targetnya bukan sekolah-sekolah top, enggak. Anda tidak mengajar di sekolah top. Anda mengajar di sekolah yang boleh dibilang bahkan secara kualitas itu memang sangat membutuhkan kehadiran seseorang mahasiswa yang inovatif, yang punya komitmen, yang punya dedikasi yang kuat untuk mengembangkan pendidikan Indonesia. Kita tahu PISA di Indonesia rankingnya rendah, literasi kita rendah, apalagi numerasi kita juga rendah. Bagaimana cara meningkatkan itu? Nah, ini tanggung jawab mahasiswa mulai dituntut dari sekarang. Jadi tidak cuma sekedar lulus, tapi sekarang juga sudah. Nah, Anda bisa berperan di dalam kampus mengajar, membawa perubahan, perbaikan kualitas di sekolah, bahkan menjadi duta, kalau sekarang bahkan dengan adanya pandemi, jadi duta pandemi. Mengedukasi adik-adik kita di sekolah-sekolah bahwa pandemi itu harus dihadapi seperti apa. Itu juga. Jadi bukan hanya sekedar kita mengajar,
ya membawa perubahan, menjadi agen perubahan di sekolah-sekolah. Dan itu peran yang sangat penting karena kalau misalnya kita bisa membawa perubahan dan perbaikan di sekolah, inilah dasar dari perbaikan SDM di Indonesia. Nah, ini contoh kegiatan kampus mengajar yang sudah dilakukan. Sekarang ini juga sudah berlangsung dan bahkan sudah selesai. Bulan ini istilahnya pelepasan atau penarikan dan pelepasan, artinya upacara penutupan dari batch 1. Baik. Nah, ini mungkin saya akan skip saja, tapi intinya adalah nanti kita tahu bahwa ada mekanisme untuk mengevaluasi. Jadi tidak sekedar merdeka saja, karena kita ingin tahu kualitasnya, dan itu bisa dipastikan itu dengan suatu sistem. Nah, sistem ini akan dibangun dan ini akan digunakan nanti oleh berbagai unit termasuk di fakultas untuk memastikan bahwa apa yang Anda lakukan benar-benar bisa ditransfer kreditnya, kualitas dari apa yang Anda lakukan itu benar-benar juga, bahkan kalau memungkinkan nilainya pun bahkan bisa dikonversi. Jadi ada poin kredit, jumlah SKS, ada juga nilai. Jadi kalau nilai berarti peran dari dosen lebih besar. Intinya itu. Next. Nah, ini terakhir, slide terakhir. Ini gambarnya mirip, tapi pertanyaannya kapan mulai ya, gitu. Kapan saya boleh merdeka belajar, gitu kan? ini segera gambaran saja. Sebenarnya kita juga tidak ingin membatasi. Tapi merdeka belajar tentu saja membutuhkan keahlian yang cukup. Jadi persiapan untuk studi Anda, kompetensi Anda itu sangat dibutuhkan ya untuk mempersiapkan diri supaya sukses di merdeka belajar. Oleh karena itu berbagai kegiatan ini startnya tidak sama. Ada yang misalnya magang, ya memang butuh keahlian yang lebih tinggi, ya. Jadi Anda sudah dilatih, sudah benar-benar dipersiapkan dari kampus, sehingga mungkin Anda baru start misalnya di semester 5 atau 6, ya 5 plus gitu ya, kurang lebih. Tapi ada yang mungkin bisa semester 3. Kenapa nggak semester 1 ya? Gitu. Ya mungkin juga sebenarnya ada yang bisa, tapi tentu saja kita berharap kenapa semester 1 tidak langsung, atau bahkan semester 2 tidak, karena ini tahap awal. Tahun pertama ini Anda benar-benar harus menunjukkan kemampuan Anda. Karena ada evaluasi studi di situ. Ya, mungkin belum atau sudah disampaikan sebelumnya oleh mungkin Direktur Pendidikan. 24 SKS itu harus minimal C atau C ya salah ya. 24 SKS gitu ya. 24 SKS ya Anda harus mulai poinnya atau skornya rata-rata harus 2 minimal. Kalau tidak salah. Nah, itu berarti dalam 2 semester, per semester 12 SKS. Kalau misalnya Anda melakukan kegiatan merdeka belajar, nah risikonya cukup besar. Karena ini gede sekali soalnya SKS-nya gitu ya. Jadi kalau sampai hilang, sampai gagal, Anda bisa bayangkan nggak mungkin tercapai 24 SKS, ya sudah gitu. Jadi bahkan tidak bisa lolos evaluasi. Jadi kita memperkirakan ada beberapa kegiatan yang bisa semester 3 ke atas, tapi memang lebih baik Anda safe atau aman dulu ya dalam membuka SKS dan nilai, sehingga kegiatan ini akan sinkron dan sinergi dengan kesuksesan studi Anda. Ya, demikian kira-kira penjelasan saya, Bu Amel, ya, tentang CIL, tentang Merdeka Belajar. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini mendapat tanggapan lumayan banyak nih Pak dari mahasiswa kita, tapi karena keterbatasan waktu saya dari panitia mengambil satu pertanyaan saja ya Pak ya. Pertanyaan dari Kristo Jesua, Pak, apakah ada kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tertentu yang wajib diambil oleh para mahasiswa? Yang wajib? Iya, yang wajib diambil oleh mahasiswa. Ya, kalau wajib. Ada, apa saja Pak? Baik. Yang wajib hanya mata kuliah wajib sebenarnya. Jadi program studi Anda pasti punya mata kuliah wajib yang harus Anda ambil. Tetapi di dalam mata kuliah wajib itu ada beberapa yang sangat relevan dengan Merdeka Belajar. Jadi saya tidak mengatakan Merdeka Belajar wajib. Merdeka Belajar itu adalah hak mahasiswa. Yang namanya hak, mau diambil syukur, nggak diambil juga nggak apa-apa. Karena tugas program studi akan menyediakan mata kuliah yang cukup buat Anda supaya lulus. Syaratnya adalah 144 SKS. Jadi secara wajib tidak ada sebenarnya. Jadi tidak ada yang diwajibkan. Anda tidak wajib mengambil, ya, tapi tentu saja universitas yang wajib untuk memberikan kesempatan bagi Anda mengambil. Jadi hak mahasiswa untuk mengambil kegiatan Merdeka Belajar.
Itu kita harus bedakan antara hak dan wajib di sini. Ya, tapi mungkin kalau kita lihat nanti dalam perkembangannya, mata kuliah wajib yang relevan dengan Merdeka Belajar itulah yang menarik karena itu bisa diambil mahasiswa, ya, sekaligus memenuhi syarat dari program studinya. Misalnya contoh, banyak program studi yang mengharuskan adanya kerja praktek istilahnya, atau kata lainnya adalah magang. Dan magang itu adalah salah satu kegiatan Merdeka Belajar. Ya mungkin beda jumlah SKS dan sebagainya, tetapi tetap saja itu adalah kompetensi magang. Nah tinggal nanti disesuaikan, apakah sesuai dengan tuntutan dari capaian pembelajaran program studinya. Kalau mencakup, ya ambillah. Ini kesempatan Anda, karena magang membawa Anda juga ke industri atau ke dunia usaha, sehingga Anda bisa langsung mengenal dunia usaha itu. Bisa mendapatkan pengalaman kerja yang benar-benar real, nyata. Dan itu kemudian bisa masuk dalam portofolio, Anda bisa juga bahkan mempersiapkan diri untuk dunia kerjanya. Sehingga nanti begitu lulus, itu ternyata industrinya sendiri sudah nunggu. Kapan ya si A yang tadi, siapa namanya tadi? Joshua ya? Si Christo Jesua. Christo Jesua, misalnya kapan Christo Jesua selesai kuliah gitu. Kemarin waktu dia ngambil Merdeka Belajar di kita, wah pokoknya keren banget gitu kan misalnya. Sehingga kemudian menunggu gitu. Jadi Anda siap-siap udah lulus sudah langsung diterima. Oke, jadi portofolionya udah bagus ya Sudah Pak bagus, ya. Tinggal ya. nanti di-hire oleh tempat magangnya Betul. sendiri ya. Baik, terima kasih Pak Asta sudah berkesempatan memberikan ilmu kepada teman-teman kita, terutama sesuatu yang masih baru ya, relatif baru di Universitas Indonesia, yaitu tentang Center for Independent Learning. Walaupun begitu, teman-teman kita sekarang udah belajar dan mempersiapkan diri supaya nanti bisa mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka di semester berikutnya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak. Jadi buat kalian semua jangan lupa, walaupun ini baru diberikan penjelasan oleh Pak Asta, mungkin belum bisa diambil pada semester ini, tapi kalian sudah mendapatkan ilmu untuk nanti kira-kira mau magang di mana nih saya, kira-kira nanti ada di perusahaan mana saya, atau kompetensi apa yang tepat bagi saya di tempat magang. Begitu ya Pak ya. Terima kasih semuanya mahasiswa Universitas Indonesia Angkatan 2021. Diskusi kami sudah selesai. Sekarang saya kembalikan kepada MC kita, kepada Mbak Sasti dan Mas Reska. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mbak Amel dan juga Pak Asta. Tadi kalau kita melihat penjelasan dari Pak Asta bahwa kesempatan untuk magang itu seru sekali ya Sasti ya. Selain belajar sekaligus mendapatkan pengalaman. Tadi kalau istilahnya Pak Asta, nanti kalau udah lulus ibaratnya busnya udah nunggu nih. Siap ngajak gitu ya untuk kerja tetap di sana. Ya? Sudah ada portofolionya. Yang paling penting adalah magangnya itu disesuaikan dengan kompetensi bidang yang kita ampuh pada kuliah tersebut. Betul gitu ya. sekali. Dan para mahasiswa sepertinya sudah kebayang nih ya, rencana yang mereka ingin lakukan pada saat studi di Universitas Indonesia. Nanti banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita di talk show sebelumnya. Betul. Bagaimana untuk mengisi isian rencana studi. Lalu tadi juga kita diperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di UI ya Mas Reska. Betul, ya. jadi sudah mulai familiar dengan beberapa platform gitu ya. Ada Siak NG, kemudian ada SSO gitu ya. Betul Dan itu harus sekali. diupdate dan terus harus dipantau mahasiswa untuk mengetahui informasi-informasi terkait dengan kegiatan kampus. Iya. Sasti, ini pasti momen yang paling ditunggu-tunggu. Benar karena sekali. takut banget kalau nggak dapat jaket kuning ini ya. Betul. Ini adalah bagian dari Kamaba UI 2021 untuk membiasakan atau shifting habitnya ke mahasiswa ya Nah, Mas Reska gitu ya. Jadi harus ingat sekarang tuh udah ada mahanya gitu ya. Udah ada mahanya. Mahasiswa gitu ya. Jadi pastinya teman-teman di sini kembali kami ajak untuk mengisi asesmen virtual, bagaimana teman-teman menyerap segala insight-insight yang didapatkan selama Kamaba UI 2021. Nah, silakan untuk teman-teman untuk menuju ke link yang ada di platform pkkbm.ui.ac.id. Silakan untuk teman-teman mahasiswa untuk mengisi assessment ini, dan assessment ini juga akan menjadi tolok ukur juga ya, sejauh mana teman-teman mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Silakan untuk langsung login dan mengisi assessment. Ya.
Ya, Sasti, untuk masa waktu pengisian ini Ya, selama kurang lebih 30 30 menit ya. menit ya, 30 menit. Jadi silakan teman-teman, kami beri waktu untuk 30 menit mengisi formulir assessment secara virtual yang tadi sudah kami tampilkan di layar kaca teman-teman. Silakan untuk teman-teman untuk mengisi assessment